Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Pada kesempatan kali ini ya saya akan membahas lagi terkait dengan Omega Network ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan Omega Network ya saya ucapkan selamat ya. Walaupun mungkin banyak orang yang mempermasalahkan harganya kok terlalu rendah, 0,1 ya. Satu itu merupakan tertinggi dan akhirnya terjadi koreksi ke 0,8, 0,7, 0,6 dan sekarang masih sideways di angka 0,05 US dollar. Apapun itu ya tetap kita syukuri teman-teman ya, karena memang namanya gratis, hanya kita butuh kesabaran dan usaha untuk selalu meningkatkan saldo dari Omega Network. Dan pada kesempatan kali ini yang saya akan bahas adalah terkait dengan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Omega Network itu seperti apa? Di vesting 27 tahun, apakah 27 tahun nanti akan berhenti atau seperti apa? Sehingga teman-teman dan sehingga saya bisa memahami ya proyek selanjutnya. Teman-teman sekalian, kita akan bahas dulu terkait dengan dompet ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman cek nanti di akun ya, ini setiap jam, setiap hari ini akan bertambah ya, akan bertambah, nantinya akan bisa kita withdraw ya. Kita tunggu saja gebrakan selanjutnya seperti apa. Semoga saja makin hari ya, untuk saat ini kan wajar ya. Harga Omega Network itu turun ke angka 0,05 ya, seperti itu wajar. Karena apa? Karena banyak orang yang sudah menjadikan beras ya, itu teman-teman ya. Jadi orang-orang yang sudah menjual itu hal wajar. Kenapa harga daripada Omega Network itu cenderung turun ya. Saya langsung bahas terkait dengan langkah selanjutnya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita syukuri ya bahwa Omega Network ini sudah melangkah lebih jauh ya, di luar daripada roadmap yang sudah mereka sediakan. Jikalau ya untuk roadmap sendiri kita lihat ya teman-teman ya, KIC proses itu ya kuarter 2 2023 ya teman-teman ya. Selanjutnya harusnya mereka melakukan listing itu di tier 1, tier 2 checks itu di kuarter ketiga teman-teman ya, minimal bulan depan. Tapi mereka sudah melangkah lebih jauh ya. Saya ucapkan selamat lah, walaupun ada yang membuli ya, tapi setidaknya mereka memberikan informasi yang lebih cepat untuk bisa kita jual ya, untuk bisa kita KIC dan langsung kita bisa exchange dan kita bisa trading ya, luar biasa. Dan di sini ya, kalau kita lihat ya ke depan ya, saya nggak tahu kapan, tapi yang jelas semoga saja ya tidak terlalu lama ya mereka akan coba membuat Omega Swap ya. Yang berikut ada Omega Bridge. Jadi mereka nanti akan membuat semacam DEX lah, swap ya, ke ya nanti swapnya di mana ya, tergantung daripada token ataupun koin yang disupport di aplikasi ini ya teman-teman ya. Nanti kita lihat perkembangannya, semoga saja jauh lebih baik. Yang berikut ada staking dan juga farming. Nah ini yang penting ya, mungkin bagi teman-teman yang merasa ya harganya juga masih kecil ya, bisa teman-teman staking ya dan juga farming. Kita lihat nanti ke depan, karena memang sih proyek ini juga sangat-sangat lengkap ya. Kita tinggal menunggu waktu saja. Mereka secara bertahap akan mengembangkan proyek ini jauh lebih baik lagi. Yang berikut ada Omega NFT Market ya. Jadi nanti ada marketplace terkait dengan NFT ya, yang mereka bisa jual ya terkait dengan produk-produk ini. Ini sangat-sangat baik ya, jika teman-teman mungkin akan mengikuti sampai selanjutnya, termasuk ada metaverse ya, NFT airdrop event ya. Jadi kalau saya bahas satu persatu, memang project ini nanti ke depan tidak akan mati teman-teman. Mereka selalu mengembangkan dari setiap utilitas yang ada ya,
Dengan begitu semua akan bisa terpakai, orang-orang akan bisa menggunakan aplikasi ini jauh lebih baik lagi, dan nantinya ya harga daripada Omega Network itu lambat laun juga akan bisa rebound kembali teman-teman ke harga 0,1 US dollar dan bahkan bisa lebih ya, kalau misalkan daripada komunitas itu solid untuk bisa melakukan hold ya, karena proses ini yang berikut ditunjang lagi harga Bitcoin yang ke depan mungkin bisa lebih baik lagi di angka sekarang ya. Kan hari ini kan harga Bitcoin ya cenderung ke angka 26.000, 27.000, turun lagi ke 25.000. Jadi belum bisa rebound ke angka 30k. Kalau misalkan nanti ke 30k terus ke 40k ya tentunya ya akan bisa membuat harga-harga altcoin yang lain itu bisa naik ya, termasuk juga di Omega Network itu sendiri. Yang berikut kira-kira informasi apa yang saya bisa update juga terkait dengan ini teman-teman. Coba saya akan cek dulu informasi-informasi ya ini teman-teman ya. Jadi tidak ada informasi yang terbaru, hanya satu informasi, dan di sini 13 jam yang lalu mereka juga mengupdate sudah listing di 7 exchange ya teman-teman ya. Ini merupakan prestasi yang cukup besar ya teman-teman ya. Tinggal nanti akan ada exchange-exchange lain yang akan mengikuti. Mulai ini kan sudah ada KuCoin, OKX, Bybit, Gate.io, Maxi, Bitmart, dan juga Digifinex ya. Nah, nanti ke depan lebih baik lagi, dan kalau misalkan ada masuk di Binance ya luar biasa lagi teman-teman. Harganya makin luar biasa. Dan di sini informasikan bahwa Omega Network diluncurkan belum lama ini tetapi telah berjalan jauh. Berkat kepercayaan dan juga dukungan Anda semua, kami memiliki jaringan Omega yang ada saat ini. Nah, itu teman-teman. Ya, saya mendapatkan sumber juga ini ya. Ini dari Omega Network yang cukup banyak juga. Saya lihat beritanya juga kredibel juga teman-teman ya. Saya amati ya, dari sisi follower juga sudah 50-an ribu ya. Jadi ini Omega Network. Nah, ini yang sangat penting. Kapan penambangan jaringan Omega akan berhenti? Ya, ini ya. Perlu diketahui ya teman-teman ya, 65% dari total pasokan adalah pengguna pertambangan ya. Kami berharap pengguna menambang semua koin ini dalam 27 tahun. 27 tahun teman-teman. Namun ya, sebenarnya dapat berubah karena bergantung pada jumlah orang yang berpartisipasi dalam penambangan. Jadi itu ya teman-teman ya, termasuk ini ada orang-orang yang sudah ya komentar ya terkait dengan awal listing yang cukup kecil 0,06 US dollar, di sini juga 0,006 US dollar ya, dan seterusnya ya. Memang sih mungkin nggak terima ya, tapi yang kita patut syukuri itu saja ya teman-teman ya. Informasi yang ada dari project ini ya kita patut syukuri ya. Untuk terkait dengan RPC segala macam ini juga mereka sudah informasikan ya. Nah, coba kita bahas dulu ini yang 22 jam yang lalu ya, sehingga teman-teman tahu ya penjelasan tentang klaim dan juga distribusi OMN ya. Kami akan segera membuka portal penarikan di aplikasi ya. Sabar dulu teman-teman ya. Jadi kalau saat ini belum bisa. Jadi penarikannya withdraw nanti akan dibuka. Nah, berikut aturan kedua, impor dompet KYC hanya terjadi sebelum TGE. Nah ini teman-teman ya. Jadi ketika sebelum listing itu ya, itu impor kita impor ke OKX ya, impor ke manapun itu bisa. 25% koin akan dikirim ke dompet ini dan pengguna akan mengklaim di situs web. Nah, 75 koin ya, 75% koin yang tersisa akan dibuka di aplikasi mereka setiap hari. Nah, itu yang seperti tadi ya teman-teman ya, bahwa saya katakan di dompet itu bertambah setiap jam, setiap hari teman-teman. Seperti yang ditunjukkan di bagian dapat dipindah tangankan, bukan di situs web
klaim. Nah, jadi mereka tegaskan. Jadi kalau misalkan teman-teman klaimnya lewat OKX, dan di sini ditegaskan bahwa mereka melakukan penarikan itu di aplikasinya, bukan di OKX. Jadi gitu ya teman-teman ya. Pengguna yang KYC setelah TGE, nah ini ya teman-teman ya. Jadi ada yang pengguna yang KYC-nya setelah TGE, setelah listing teman-teman ya, atau tidak memasukkan dompet. Nah, misalkan ada teman-teman yang sampai saat ini ya belum memasukkan ataupun belum mengaitkan dompet mereka saat KYC, tidak akan lagi masuk ke dompet. Koin mereka akan dibuka kuncinya di aplikasi ya, dan mereka akan menarik koin langsung di aplikasi sebesar 25% muncul di saldo transferable. Teman-teman ya, jadi tidak lagi lewat. Kalau kemarin kan banyak pertanyaan, "Bang, kenapa saya punya koin kok hilang, tidak sesuai yang harusnya sekian, kok hilang sekian?" Padahal kan yang hilang itu atau yang tidak selisih itu ternyata diklaim di OKX itu, ya kan? Tapi kalau sekarang setelah TGE itu berbeda lagi, semuanya berfokus pada aplikasi Omega Network itu sendiri, dan semuanya akan muncul. Dan teman-teman yang belum KYC ataupun yang belum mengaitkan itu tidak usah khawatir ya, mereka sudah mengantisipasi semua itu, dan semoga saja akan baik-baik saja teman-teman ya. Informasi itu yang mungkin saya bisa sampaikan dari project ini. Semoga saja tentang ini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum ya, silakan saja untuk menunggu informasi selanjutnya, dan nanti akan saya kawal project ini sampai kapanpun, sampai ini akan selalu memberikan insentif buat kita ya teman-teman ya, dan kita semoga bisa cuan lewat channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.